Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Summa stawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi mi wali wala syafi' afala tatazakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Mari berdoa. Allahumma ftah Alaina alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Nah, sekarang masih pola 10 ya. Pola 10, tapi anggaplah ini sebagai LKS-nya. Itu merangkap pola dari 1 sampai 10. Karena tujuan kita sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya, melihat tulisan Arab, susunan bahasa Arab, Al-Quran ataupun hadis ataupun bacaan sholat, tidak merasa asing lagi, sudah merasa biasa, seperti bahasanya sendiri. Ya, jadi sudah mengerti, bukan sekedar membaca panjang pendek, lihat terjemah, enggak begitu, tapi sudah mengerti nanti asal-usul kata, jabatan kata, gaya bahasa, macam masih banyak. Karena sudah ditakdirkan nampaknya kalau menganut Islam, ya mau tak mau untuk yang idealisnya mengerti bahasa sesusunan Arab. Sekarang mari berlatih membaca Arab gundul. Nah, ini Arab gundul ini yang menjadi persoalan. Mari berlatih membaca Arab gundul dengan modal 1 dan 10. Ya, ini terbalik. Dengan modal pola 1 ya. Ini dengan modal pola 1 ya sampai 10 begitu. Nah, dengan modal pola 1 ya. Pola 1 sampai 10. Nah, jadi karena kita sudah belajar 10 pola, itulah modalnya. Modal pola 1 sampai 10 kalau ada. Yang diberi tanda kuning, nah ini kan sudah banyak kuningnya ini. Wajib benar membacanya. Menuju pola 11. Inilah ganti LKS 10. Yang kuning-kuning ini. Kan sudah bukan jarang-jarang daun kacang lagi nih, betul-betul sudah kuning semua. kuning semua. Ya, hanya satu-satu yang belum lagi. Itulah berkat kesungguhan dan kerajinan kita sehingga mengerti susunan bahasa Arab ini. Ya, jadi sudah banyak yang kuning. Berarti inilah ganti lembar kerja soal. Jadi kalau dipandangi memang ibarat mendaki jenjang atau naik tangga tadi, sudah 10 tangga dilihat ke bawah ya sudah jauh ya. Sekarang ini nomor 1, hanya 2 kata ya 3 kata yang belum. Sebenarnya ini pun sudah bisa, cuma belum diajarkan kalau ini. Yaitu al-bagh ya al-baghyu wal uquq. Ini belum diajarkan. Coba dimulai membacanya lambat-lambat. Sekarang agak banyak dimenungkan. Apa nomor 1 itu? Abani. Babani. Ya, babani ya. Babani ya. Kan tergambar di dalam apa kita pikiran kita. Kalau sampai begini babani, berarti ini apa? Coba terka dulu. Berarti ini ada huruf jar ya, Pak?
Atau dua orang. Iya, berarti dua. Gitu. Berarti dua itu jadi. Nah, tapi hati-hati bukan apa tanda dua di sini. Nah, Ada sekarang yang kita pikirkan dulu, kalau begini kata bendakah, kata kerjakah, atau huruf. Nah, hanya tiga itu aja. kata benda. Nah, Ada dua kata orang benda. baba. Nah, jangan pakai orang. Ada dua. Nah, apa tanda duanya? Ayo. Ada bani. Mas. Ya, apa tanda dua? Ingat tanda dua. Satu lagi. Ya. Alif sama nun. Ya, alif sama nun inilah menandakan dua kata bendanya. Jadi kalau satu bendanya apa ini? Satu benda. Bani. Mana pula bani? Abu-abu. Mana pula abu? Nah, inilah yang nggak kunjung pandainya ini. Malah sulit. Ini kan tanda dua. Lalu apa kalau satunya ini? Bana. Mana pula bana? Kalau tanda dua apa? Ada alif nun. Alif sama nun. Nah, lalu kalau satunya apa ini? Baba lah, baba. Babu. Babu. Ya, kan itu saja. Ya, babun. Nah, pintu. Nah, kalau dua pintunya apa? Dua pintu? Ya, babani. Atau dibuat babu. Tentu nggak mungkin babu ani, nggak mungkin. Sudah otomatis babani. Misalnya ya, masjid. Dikira tadi baba tuh ayah, baba. Oh ya. Kita saya waktu ngaji dulu. Ya itu. Makanya kalau calon-calon profesor pikirannya terlalu panjang. Tidak ada kabarnya dari Aceh sedang suluk. Nah, jadi babani. Jadi dua bab. Kan berarti dua bab ini. Ya. Dua pintu. Kalau mau belajar bab satu pintu. Kalau dua pintu babani. Kalau mulai tiga pintu apa? Jamak apa dibuat? Babu. Nah, jamak apa mau dibuat? Jamak taksir. Itu. Jadi kalau jamak taksir, misalnya kalau jamak taksir ini, inilah yang kalau nggak melihat kamus, kalau nggak membaca, nggak ngerti kita gitu. Tapi kalau membuat jamak laki-laki mudah, o sama nun. Tapi itu kan menggambarkan jabatan. Kalau perempuan mudah juga, alif sama ta. Jadi kalau begini, ini jamak taksir. Jadi kalau jamak taksirnya babun, kalau dua babani, kalau banyaknya adalah abwabun. Gitu. Abwabun. Ya. Nah, terus kita teruskan bacaannya nih. Yang kuning berarti wajib tahu ini bacanya. Kalau ini Ustadz bantu ya. Mu'ajja gitu. Ini bertasdid sebenarnya. Mu'ajjalani. Itu. Jadi itu makanya ini dua mesti ini dua. Jadi pokok kalimat ini pun mesti dua, mesti paralel dia. Cuma kemari sebenarnya sama juga. Ini bacanya aku batuhuma ya, aku batuhuma, bukan aku butuh ya, aku batuhuma. Jadi aku batu selepel sama baris dua juga ini. Baris di atas ini kan, ini pun sebenarnya kan marfu juga kedua-duanya. Kalau dua itu marfu kan alif sama nun. Jadi bacaannya adalah babani mu'ajjalani akubatuhuma. Ini wajib pandai bacanya. Ini apa nih? Fit dunia. Ya, fit dunia.
Jadi kalau fi huruf jar ini dijarkan juga, tapi tanda jarnya tersembunyi saja gitu, tetap Ya. fid dunya. Coba baca lagi. Ini Babani mu'ad. mu'ajjalani aku Ba. batuhuma Fit. fit dunia. Kan kalau begitu yang ini belum dipelajari berarti al-baghyu wal unkuku. Gitu dia. Al-baghyu kan dua. Coba kalau diterjemahkan ini ya dua bab. Ada dua bab, ada dua pintu. Dia di bawah bab apa kan pasal, ini kan pintu. Bab. Ada dua bab muajjalani yang disegerakan, dipacape. Ada dua pintu, dua jalan, boleh disegerakan keduanya, muajjalani dipercepat, enggak ditunggu-tunggu. Akubatuhuma, akibat keduanya. Jadi ada dua yang disegerakan akibat yang dua di dunia. Ini hadis ini sebenarnya fid dunya. Jadi ada menerima efeknya cepat, akibatnya. Akibat ini kan akibat ini. Akubatuhuma, akibat keduanya di dunia. Yang pertama akibat pertama al-baghyu. Yang kedua wal ukuku. Ini kependekan. Sebenarnya al-baghyu ini orang yang membantah Allah. Dibaganya. Kalau bahasa Minang dibagan. Al-baghyu. Ya, al-baghyu. Ini langsung sekali dibalas nih. Muajjal. Muajjalani. Jadi disegerakan efeknya, akibatnya di dunia. Jangankan di akhirat, di dunia terima sekali. Yang pertama al-baghyu. Bagainya itu durhaka kepada Allah. Yang kedua wal unkuku. Kalau hadis yang lain ini ukukul walidain, durhaka kepada dua ibu bapa. Coba lihat kalau orang yang membantah melawan ayah ibunya langsung sekali dapat muajjalani. Ya, langsung sekali dikasih Allah. Jadi itu makanya ini diingat-ingat ya hadisnya ini. Babani muajjalani akubatuhuma fid dunya al-baghyu wal uququ. Jadi seolah-olah babani ini al-babu al-baghyu al-awwal al-baghyu, as-sani al-uquq. Atau kalau di bahasa Inggris kan the first al-bagh, the second al-uquq gitu ya. Jadi ada dua bab yang dicepat-cepat efek akibatnya keduanya di dunia. Jangankan sampai di akhirat, di dunia. Pertama al-baghyu, yang kedua al-uququ. Mafhum? Nah, itu dia. Itu kira-kira itu penjelasan dari nomor 1. Kalau nomor 2 ini yang merahnya sedikit saja, yang banyak yang kuning. Coba lambat-lambat mulai dari sini. Apa kira-kira mau caranya membaca itu begini. Ini kita lihat-lihat dulu. Apa ini? Kata bendakah, kata kerjakah, huruf. Kalau sudah tahu kita ini, baru ini bisa kita kasih ini. Apa? Bainil abdi. Masih ada hilang dari ingatan. Baina. Kenapa baina dibaca? Karena ketemu alif lam. Oh, enggak. Nggak ada pengaruh alif lam. Ini kan berarti. Karena di awal kalimat. Bukan. Ini kan kadang-kadang bisa berbentuk fi'il ini. Bayana. Tapi ini kalau ini fi'il nanti ini jadi apa? Begitu pikiran kita. Lalu kalau ini misalnya dibuat fi'il, bayana misalnya, lalu baliknya kemana? Maka kalau ini kata benda, berarti ini
bacaannya baina. Ini zaraf ini ya. Itu ingatan kita, zaraf. Itu Kalau kan baini aidihim. Enggak. mana pula baina aidihim. Bainal Apa? abdi. Itu bainal Tak, biasanya dalam Al-Quran iya, ini enggak. Ini bainal abdi. Iya. Kan baina bentuk ketulisan itu bisa dibaca baina, bisa baca baini, enggak? Oh, enggak. Kalau baina tetap jadi dulu, makanya diingatkan kalau zaraf itu tidak ada yang mengerjakannya di mukanya, maka dia semua berbaris atas. Apa-apa zaraf dulu, ada baina, ada amama, ada fauqa, ada Tapi mahma. kalau ada kata di depannya jadi bisa jadi baini kan? Nah, itu huruf jar kalau ada huruf jar. Itu ya kalau ada huruf jar. Jadi ingat-ingat itu ya. Huruf zaraf tetap aslinya baris di atas. Ya, biarpun zaraf makan, biarpun zaraf zaman. Nah, jadi kalau begitu ini dibaca bainal abdi. Nah, ya, berarti didahulukan apanya ini? Oh, kabarnya. Bainal abdi. Sebenarnya ini bisa juga diterka-terka membacanya ini karena ada huruf sambung. Apa kira-kira bisa membacanya? Coba walaupun merah bisa dibaca juga. Nah, yang ini dulu. Kenapa abdi dibaca tadi ya? Coba jawab. Tidak abda. Dalnya ini. Tidak abdu. Karena bainal. Iya, karena ada baina. Kan sama huruf jar dia. Ya. Bagus. Jadi sekarang bainal abdi ya, coba saja menerobos. Wal Jannati. iya, wal jannati. Jadi jannati dibaca tidak jannata, tidak jannatu karena dia disambungkan ke abdi. Ya. Jadi kalau sekiranya tidak ada wa di sini kan dipanjang-panjangkan itu. Bainal abdi, bainal jannati, begitu jadinya. Sekarang ada kata sambung. Kalau abdi apa artinya abdi? Abdun, Hamba. hamba ya. Kalau baina apa artinya baina? Di antara, between. Ya, antara ya. Jadi di antara hamba, gitu ya. Di antara hamba dan, kalau jannah apa artinya? Surga. 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 Lihat ya. Antara hamba dan surga. Coba. Antara hamba. Jadi yang mengantarainya itu antara hamba dan surga. Ini mesti wajib pandai membacanya ini. Ini sebenarnya ini baina ini sama jannati menjadi sebutan sebenarnya. Pokok kalimat ke muka, ke belakang. Jadi ini apa bacanya? Sab'u. Ya, sab'u Akibatin. Ya, sab'u akibatin. Ya, sab'u akibatin. Ini menerangkan ya. Jadi bisa nanti sab'u akibatin bainal abdi wal jannah. Gitu aslinya itu. Ya, tapi ini sudah terbalik. Nantilah dipelajari kenapa dia dibalikkannya. Jadi bainal abdi wal jannati sab'u akibat. Akibat kan kesudahan. Ya, mengiring akibat sudah bahasa Indonesia itu. Cuma bentuk banyak di sini mirip perempuan dia. Mirip perempuan banyaknya. Alif sama ta. Akibah aslinya. Jadi akibat. Kan ada wal akibatul lil muttaqin. Akibat. Coba terjemahkan. Antara hamba, antara seorang hamba dan surga.
Ah, kalau sab'u ini bilangannya 7. 7 akibat. Iya, 7 akibat. Jadi akibat itu akibat pertama, akibat kedua, akibat ketiga, akibat keempat. Ya, ada mungkin di hadis lain, tapi yang jelas begini bunyi hadis yang ini. Jadi antara seorang hamba dan surga itu ada 7 tahapan, 7 akibat. Nah, ya 7. Ya. Nah, coba ini apa bacaannya? Ayo. Ahwa nuha Ya. Ahwanuha. Baru al-mauti. Ini jadi khobarnya. Itu makanya as-somad itu dibuat orang jadi khobar. Allahus somad kan sama-sama pakai alif lam. Kalau kita dulu kan nggak ada alif lamnya, maunya ahwanuha mautun. Tapi sekarang ada alif lamnya. Jadi khobar itu boleh juga pakai alif lam dia. Mungkin lebih menegaskan. Jadi ahwanuha al-mautu. Itu dia ya. Ahwanuha al-mautu. Apa tadi? Antara seorang hamba dan surga 7 akibat. Tapi di sini disebutkan ahwanuha yang paling mudah. Haun itu paling mudah. Yang paling mudah ini jadinya. Yang paling mudahnya apa ini? Ini kan ada 7 tadi. Kan akibat bentuk 7 akibat. Akibat-akibatannya akibat. Jadi 7. Jadi yang paling mudah akibatnya, maksudnya pengiringnya, yang paling mudah apa? Mati. Ya, ingat-ingat tuh. Mati kan nggak ada pakai syarat. Jadi mati, begitu datang aja langsung mati. Berarti itu iringan pertama. Itu paling mudah. Jadi kalau memudahkan orang, maksudnya sebenarnya masuk surga itu mudah. Mudahnya yang paling pertama harus mati. Itu dulu. Ini untuk mengarahkan kita supaya senang menghadapi akhirat ya. Ini kan hadis ini. Jadi antara hamba dan surga itu 7 tahapannya, 7 akibat-akibatnya. Yang paling mudah akibatnya di antara 7 itu adalah mati. Ya. Baru ini lawannya ahwan. Ahwan itu kan mudah. Ini lagi. Wow, belum dipelajari. Kan sambung juga. Buha. Ayo. As'abuha. Baru as'abuha. Wukufi. Wukuf. Sini saya lihat al-mautu. Kalau di sini Wukufu. ya. Cuma dia panjang ke belakang. Jadi wa as'abuha ini pokok kalimat juga nih. Cuma ini ada mudhafun ilaihnya. Ini pun kita pokok kalimat juga ada mudhafun ilaihnya. Ini khabar. Ini pun ini khabar. Jadi as'abuha ini ahwan paling mudah mati. Ini lawan paling mudah apa nih? Kalau ini kan paling mudah. Kalau ini paling sulit. Jadi ada 7 akibatnya, tapi akibat yang paling mudah mati dan akibat yang paling sulit, ini dia. Itu yang perlu kita pikirkan dari sekarang. Akibat yang paling sulit untuk masuk surga itu adalah al-wukuf. Kalau wukuf apa artinya? Ayo. Menetap. Ya menetap. Sama wukuf di Padang Arafah. Jadi yang paling sulitnya wukuf. Terus apa bacanya ini lagi? Ayo. Baina yadillah. Iya, baina yadayillah. Baina yadayillahi ta'ala. Kan itu enggak sorof. Baina. Iya, makanya yadayi.
Oh, Nah, maka Allahi, kenapa Allahi pula? menerangkan ya ada. Ya gitu. Itu dia. Jadi yang paling sulit membuat orang tidak masuk surga adalah wukuf, berarti di hadapan, berhenti di antara hadapan Allah Ta'ala. Di persoalannya, kalau matinya kan nggak dilarangnya. Datang ajalnya, lewat. Sesudah mati itu baru dipersoalkan. Persoalannya ini, Iza belum belajar ya, Iza belum. Ini sudah belajar fi'il mudhari ini. Jadi fi'il madi dibuat ini allaka ta'allaka. Oke. Ta'allaqa, baru fa'ilnya al-mazlumuna. Ini bentuk banyak ini atau bentuk tunggal atau bentuk dua? Banyak. Banyak laki-laki, banyak perempuan atau banyak taksir? Laki-laki. Ya banyak laki-laki. Jadi kalau begitu ini jadi fa'ilnya nih. Ta'allakal mazlumuna, baru bi huruf jar, Zalimina. Aslinya sama juga sama ini, zalimuna. Tapi kenapa bertukar wawnya dengan nun, dengan ya? Karena ada huruf jar. Ya ada huruf jar. Nah, ini yang perlu kita pikirkan ya. Jadi kata Rasulullah, ini hadis juga ini. Kata Rasulullah, antara hamba dan surga itu ada 7 akibat. Maksudnya 7 yang dipersoalkan nanti. Persoalan yang akibat penyebab pertama mudah, mati. Ini paling mudah, mati. Dan ini paling sulit. Apa itu? Mempertanggungjawabkan wukuf di antara hadapan Allah Ta'ala. Yang jadi persoalan ini sebenarnya. Iza, apa arti iza? Apabila ta'allaka, bersangkutan antara yang dizalimi dengan yang penzalim. Yang berat. Jadi yang berat menyelesaikannya nanti, ada nggak sangkut paut yang dizalimi dengan si penzalimi? Berarti kalau zalim kan mazlum, berarti kan yang dizalimi, arti yang dianiaya, yang dirugikan. Dengan orang yang merugikan. Ini berat ini. Itu makanya sebelum kita meninggal dunia ini harus diselesaikan. Ada nggak orang yang terugikan oleh akibat kita? Biarlah kita dirugikan orang daripada merugikan. Nanti pas begitu sudah mati, baru menghadap surga, diperiksalah bagaimana. Rupanya pernah jadi pimpinan, merugikan anak buah. Pernah jadi majikan, merugikan anak buah. Pernah jadi orang tua, merugikan anak. Pernah jadi suami, merugikan istri. Kan berat persoalannya. Jadi antara mazlum dengan zalim. Jadi ta'allakal mazlumuna bizzalim. Jadi itu makanya Ustadz arahkan membaca supaya enaknya membaca itu sambil belajar. Jadi maksudnya antara seorang hamba dan surga itu ada 7 tingkatan atau 7 batas-batas akibat. Pertama, akibat yang paling mudah adalah mati. Tetapi yang berikutnya, akibat yang paling sulit ditampilkan oleh Rasulullah adalah al-wukufu baina yadillahi ta'ala. Yaitu wukuf artinya SPJ di hadapan Allah Ta'ala yang maha tinggi. Apabila bersangkut paut, masalah bersangkut paut yang dizalimi dengan orang penzalim. Na'udzubillah. Ya. Terus nomor 3. Silakan. Ini. Ayo. Khairun nasi. Iya, khairun nasi. Kenapa berani sekali membacanya khairu sekali? Karena itu pokok kalimat. Ya, pokok kalimat. Kalau an-nasi nurut tuh menjadi mudhafun ilaih. Oke. Ini makanya Ustadz merahkan belum belajar isim syarat, cuma dibaca man bisa itu ya.
Nah, coba ini terka-terka dulu. Kata kerja, kata benda, atau huruf kalau model-model seperti ini. Kata kerja. Nah, ya kata kerja. Cuma dia mempunyai penyakit. Jadi kata kerja yang nggak sehat ada penyakit di tengah. Nah, ya, tola. Nah, kalau bahasa kita sudah biasa ini jalan tol. Tul. Sebenarnya bahasa Arab itu jalan tol ya. Nggak ada dalam bahasa Inggris. Bahasa Arab tol. Ya, tul. Ya. Nah, kalau ini fi'il madi, nah, hati-hati ya. Ini fi'il madi berarti mesti ada si pelakunya. Ada fa'ilnya. Mana kira-kira fa'ilnya ini? Umara. Om. Umara. Nah, ini lain. Ini berapa kata? Ini berapa kata? Ada 2. Coba. Sudah Ustadz bantu coba. Ro ngasih baris ro lagi tuh. Ru. Ya. Ruhu. Umruhu. Jadi umru adalah fa'il dari tola. Umru. Hu kepunyaan. 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 Jadi kalau ini man artinya orang atau siapa. Coba mulai terjemahkan untuk sampai sini saja. Khairun nas, apa terjemahannya? Orang sebaik-baiknya manusia. Naam, baru ini kabar. Manusia. Man qala umruhu. Orang yang panjang dianya orang. Dianya orang. Orang yang panjang dianya orang. Oh, salah ini. Jangan ada dianya lagi sini. Langsung ini tadi rupanya. Itulah, karena dia. Jadi orang yang panjang apanya? Umurnya. Ya. Orang yang panjang umurnya, tapi yang panjang umurnya jangan diartikan panjang. Ada 70, ada 80, bukan gitu. Berarti orang yang selama hidupnya. Ya. Orang yang selama hidupnya. Jadi manusia yang paling bagus, orang yang panjang umurnya. Dan, ini fi'il madi nih. Apa membacanya? Coba. Hasanah. Ya. Jadi mula-mula memang tertangkap kita hasanah karena biasa baris di atas. Tapi inilah yang batu kali itu. Ini yang enggak ada bertemu hasanah, tapi yang ada hasuna. Ini istimewa ini hasuna. Jadi ada 6 model ini dipakai hasuna. Coba kalau ini fi'il madi, mana fa'ilnya? Coba. Amluhu. Amaluhu. Ya, amalu. Jadi kalau di tengah ini salah-salah karena belum biasa. Jadi amaluhu. Amaluhu. Sampai di mana pengaruh fa'il itu? Lu-nya ya. Lu kepunyaan. Inilah, mengertilah kita di sini. Jadi yang paling baik manusia adalah orang yang tol umurnya atau selama hidupnya. Panjang umurnya berarti panjang umurnya di sini. Pendek sebenarnya kurang baik juga, tapi ini panjang umurnya dan baik hasuna amalannya. Itulah yang paling bagus. Panjang umur maksudnya selama umurnya dijalaninya sampai balik berakal, ya lumayan, terus baik pula amalannya. Itulah yang khairun nas. Ya khairunas mama kita ada juga khairunas ya. Marwan. Khairunas. Jadi nanti kemanakan bisa cerita sama mama. Khairunas tuh bosobo awak di hadis khairunas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sehingga situ. Aku lawannya lain. Kalau ini kan khairun. Kalau ini syarrun. Ya, sambung ke sini. Jadi lawannya syarrun wa syarrun nasi. Terus mantola umruhu wasa'a
Amaluhu. Amalu. Amaluhu. Nah, ini lawannya. Ya. Syarru artinya lawan dari khairu. Jadi sejahat-jahat. Nah, Buruk-buruk. ya, sejelek-jelek manusia. Nah, siapa? Panjang umur. Orang yang panjang umurnya dan jahat. Jahat. Amalnya. Ya, jahat amalannya. Jahab. Ya. Ya. Nah, ini ya. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Inilah harapan kita dengan mengaji-ngaji seperti ini. Dan sejahat-jahat manusia adalah orang yang panjang umurnya dan jahat pula amalannya. Na'udzubillah. Masih diteruskan, enak membaca kalau sudah ngerti. Coba. Silakan. Banyak. Hah? Banyak. Ya, enggak semuanya. Sampai nomor 5 aja Ustadz. Sampai nomor 5 saja. Karena nomor Islam, rukun Islam 5. Silakan. Dunia. Ad-dunya. Ini belum dipelajari. Ad-dunya. Itu makanya ad-dunya berarti ini kan marfu ini, berarti baris depan. Maka ini kulluha. Kulluha. Nah, jadi ad-dunya kulluha. Baru ini khabar. Mata'un. Mata'un. Enggak ada yang melang tanwin. Ingat ya. Mata'un. Dunia ini adalah dunia Ya. kulluha, semuanya dunia ini hukum muannas ya. Dunia serta isinya, gitu. Dunia segala isinya mata'un, adalah kesenangan. Adalah kesenangan, mata'un. Mata'un. Ya. Terus? Wa khairun mata. Ini mau disandarkan ke sini, jangan khairun. Wa khairu mata'ud dunia. Kenapa mata'ud lagi? Mata'in. Ya, mata'id. Dunia. Baru ini kabarnya. Al-mar'atu. Al-mar'atu. Solihatun. Ini solihatu. Solihatu. Ini dia. Jadi, wa khairu mata'id dunya al-mar'atu solihatu. Ini hadis juga ini. Dunia, segenap isi dunia adalah kesenangan. Dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah seorang wanita yang soleh. Solehah. Lagu Romai Rama. Ya, seorang wanita yang soleh. Soleh. Kenapa tidak dikatakan ini seorang bapak yang soleh ya? Bisa dipikirkan itu. Ya, karena yang ngurus rumah tangga, kalau rumah tangganya sudah solehah, biasanya anak-anak bapak nurut. Tapi kalau coleh, itu gawat itu. Ya, mudah-mudahan anak-anak bapak semuanya nanti menjadi al-mar'atus salihah. Ya. Jadi dunia kulluha semuanya adalah dia berupa kesenangan. Dan yang paling bagus kesenangan dunia itu adalah wanita yang soleh. Istri yang soleh. Ya, istri atau wanita yang soleh. Jadi biar di negara, biar dimanapun. Ya. Terakhir, ya nomor 5. Zikrullahi. Apa? Zikrullahi. Terus? Syafa. Ini syifa. Kulubu. Zikrullahi. Syifaul. Kulubu. Kulubi. Iya, kulubi. Salah. Ya. Kenapa kulubi dibaca ya? Karena menerangkan syifa. Iya,
tapi membaca salah kan itu. Karena nanti Terpikir contohnya pakai belakangan U. Ustaz. Agak Ya. lupa Ustaz. Apa? Terlupa. Nah, itu namanya penyakit ilmu ya. Namanya an-nisyan. Penyakit lupa itu adalah penyakit ilmu. Jadi zikrullah syifaul qulub. Nah, ini dia. Jadi mengingat Allah, menyadari Allah, menyebutlah, menyadari, memang sebut-sebut baru sadar. Menyadari Allah adalah, itu pokok kalimat itu, syifaul qulub, obat hati, obat jiwa. Jadi orang kalau nggak ingat kepada Allah, nggak sadar, berarti lawan dari obat apa? Racun. Iya, racun jiwa atau penyakit. Nah ya, jadi sampai sini, kalau ini banyak lagi nih. Ar-rasi wal murtasi finnar. Penyogok dan yang disogok masuk neraka. Ar-rasi artinya penyogok. Ya. Kemudian ada 6 perkara dari yang baik. Pertama, jihad melawan musuh Allah dengan pedang. Ya, tapi melawan pedang ini kalau kita diperangi orang, jangan sekarang pula. Kemudian puasa pada hari saif. Ya, mungkin ini belum dilihat kamusnya pada hari sulit mungkin. Kemudian sabar, berbaik sabar ketika dapat musibah. Kemudian meninggalkan orang yang suka mendebat sedangkan engkau sudah benar. Jadi sudah benar menurut ajaran Islam atau sudah benar dalam hitungan, tapi di debat-debat orang tinggalkan saja. Jangan. Kemudian takbir waktu sholat pada hari, mungkin ini belum lihat juga terjemahnya, mungkin dalam kesulitan, asal sudah mulai takbir sholat, mulai. Kemudian terakhir, membaikkan wudhu ketika hari-hari dingin. Nah, kalau kita belum dingin, namanya sangat dingin daerah-daerah tertentu. Kalau baik wudhunya berarti baik perkaranya. Maka ditutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini komentar. Ilal liqa ma'as salamah insyaallah sanastamiru ila darajati 11. Bertemu lagi bersama, semoga selamat. Insyaallah akan kita teruskan kepada pola 11. Pola 11 sebenarnya sudah dipelajari itu. 2 sama 2, 1 sama 1, cuma itu sekadar ulangan sedikit. Nah, baru 12 bertemulah dengan orang ulak karang ya. Tapi kan bacaan belum selesai. Besok ulang lagi lah. Apa ini? Ya boleh sekalian. Ya, tapi di sini kan sittu khisalim minal khair. Nah, ya. Ilahuna faqat intahayna ila liqa ma'as salamah. Allahumma Nad'u ila Allah, Allahumma faqihna fid din wa alimna al-hikmah. taqwid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.